Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bersyukur hari Minggu ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita dapat beribadah. Dan Tuhan juga masih memberikan kita kesehatan dan juga sukacita dan juga nafas kehidupan. Dan Tuhan selalu menemani kita dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita memujikan dari terbit matahari. Ya adik-adik, mari kita pujikan dengan penuh sukacita dan memakai gerakan ya adik-adik ya. Ikutin gerakan Kak Nanda. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya Kak Nanda akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, terkhususnya Tuhan, kami masih Tuhan berikan waktu untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam ibadah ini, agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelumnya adik-adik, Kak Nanda mau bertanya. Kalian pernah nggak merasa sepi? Pastinya Kak Nanda dan juga Kak Stevi, juga adik-adik semuanya pernah merasakan apa itu yang dinamakan dengan sepi. Wah, tapi adik-adik, kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus sudah ada untuk menemani kita. Juga adik-adik, kita juga pernah tuh selain merasa sepi, kita juga bisa pernah melihat teman kita yang juga merasa sepi, Stevi. Bisa jadi mereka ditinggalkan sama teman-temannya, bisa jadi juga mereka itu ditinggal sama papa, mama yang sedang bekerja, untuk adik-adik juga, untuk teman-teman kita yang sedih itu juga. Kalau Stevi bagaimana? Ya Kak, aku juga pernah merasa sepi. Tapi aku tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk menemaniku, bahkan melalui teman-teman dan mama papa. Oleh karena itu kita juga sebagai teman juga harus selalu mendukung teman kita yang merasa sepi, dan mendoakan teman-teman kita untuk selalu maju dan terus ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Benar sekali adik-adik. Seperti ada lagunya ya itu Kak Stevi ya. Apa lagunya? Seperti mentega dan roti. Seperti mentega dan roti. Kita harus selalu mendukung teman kita untuk selalu maju, dan tidak kalah pentingnya adik-adik, kita harus selalu mendoakan teman-teman kita. Mari kita pujikan seperti roti dan mentega.
adik-adik di rumah boleh ikut sambil bertepuk tangan. Dan jangan lupa adik-adik, kita pujikan dengan memakai gerakan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan topangmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita pujikan sekali lagi adik-adik dari awal. Kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan topangmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu tadi dengan penuh sukacita. Dan juga adik-adik, kita tahu bahwa dari lagu itu ternyata kita punya teman dimanapun kita berada. Jadi kita nggak boleh merasa yang namanya sepi. Ya, kita punya teman di sekolah, kita punya teman di sekolah minggu juga. Kita juga punya teman di dalam diri papa dan mama. Dan yang paling penting, Tuhan selalu menemani kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau pujikan hari ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara
bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah pada pagi hari ini. Puji syukur pada Tuhan kalau pada saat ini kita tetap bisa beribadah meskipun melalui online. Baik anak-anak, pada pagi hari ini tema kita adalah temanilah. Kita belajar kisah dari Ruth dan Naomi. Kita ambil dari Ruth 1 ayat 1 sampai 22. Ayo sekarang anak-anak ambil Alkitabnya. Kita akan lihat sama-sama ya, kita buka Alkitabnya. Sudah? Oke. Kita akan baca sama-sama, tapi Bu Sari di sini akan baca sambil cerita. Kalian lama-lama akan tahu bahwa membaca firman Tuhan dengan metode cerita itu sangat menarik sekali. Ya. Baik, ya. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Ruth dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek dan nama istrinya itu adalah Naomi. Dan nama kedua anaknya itu adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya mereka dari Bethlehem menuju ke Moab karena pada saat itu di Israel sedang terjadi kelaparan. Dan mereka pergi ke tanah Moab karena mereka akan menetap dan di sana mereka akan mendapatkan banyak sekali makanan. Pada saat itu berangkatlah mereka bersama-sama sekeluarga menuju ke tanah Moab. Nah anak-anak, sampai di tanah Moab tidak berapa lama kemudian Elimelek meninggal dunia. Tentunya Ibu Naomi sangat sedih sekali. Nah tapi di sini Ibu Naomi masih mempunyai dua anak. Siapa namanya tadi? Mahlon dan Kilion. Nah, keduanya, ayat yang keempat, kalian lihat. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa. Dan yang kedua bernama Ruth. Mereka hidup berbahagia bersama-sama. Namun 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Nah anak-anak, jadi tinggallah ketiga wanita di sana, semua sama-sama menjanda. Kalian tentu tahu ya bagaimana perasaan Ibu Naomi yang sangat sedih sekali setelah dia kehilangan suaminya. 10 tahun kemudian dia kehilangan kedua anaknya. Maka dia hiduplah bersama kedua menantunya. Anak-anak, tidak lama kemudian terdengarlah berita bahwa di Israel bala kelaparan sudah berakhir dan mereka mendengar juga ayat yang ke-6, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka saat itu berangkatlah Naomi bersama Orpa dan Rut kembali ke Israel. Namun di tengah perjalanan Naomi berhenti memanggil kedua menantunya itu. Dia berkata, "Anak-anakku sayang, aku ini sudah tua. Tentunya aku sudah tidak akan bersuami kembali." Karena begini, kenapa Naomi mengatakan itu? Karena memang pada zaman itu jika suaminya meninggal, maka saudaranya, adiknya atau apa itu bisa menggantikan. Tapi ternyata Naomi mengatakan bahwa dia sudah tua dan sudah tidak mungkin bersuami kembali. Maka dia mengatakan kepada kedua menantunya, "Pulanglah ke rumah orang tuamu. Biarlah engkau yang selama ini menyayangi aku. Kamu sekarang membutuhkan kasih sayang dari keluargamu." Nah, Ibu Naomi terus mengatakan hal itu. Di ayat yang ke-9 ternyata kedua menantunya ini anak-anak tidak mau meninggalkan Ibu Naomi sendiri. Mereka menangis dengan sangat kerasnya. Mereka berpelukan bersama-sama. Mereka saling berciuman satu dengan yang lain. Mereka tidak mau meninggalkan Ibu Naomi sendirian. Lalu dan mereka berkata ayat ke-10, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Kami tidak mau meninggalkan engkau sendirian." Tapi Naomi tetap bersikeras, "Anak-anak, pulanglah anak-anakku." Demikian kata Bu Naomi, "Pulanglah, kamu harus kembali kepada keluargamu." Nah, saat itu Orpa akhirnya menyetujui. Orpa pulang kembali ke keluarganya, ke tanah Moab. Dan kemudian bagaimana dengan si Rut? Ternyata anak-anak, pada ayat yang ke-15 berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tapi Rut berkata, "Janganlah desak aku, Ibu. Janganlah desak aku, jangan paksa aku untuk meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Bangsamu adalah bangsaku. Kemana engkau pergi, sampai engkau mati, aku akan ikut kepada engkau." Nah, setelah mendengar hal itu, luluhlah hati Naomi. Ibu Naomi mengatakan, "Baik, mari kita pergi bersama-sama." Dan berjalanlah keduanya menuju ke Bethlehem. Nah, anak-anak, apa yang terjadi di Bethlehem? Setelah mereka sampai di Bethlehem, banyak orang-orang yang ada di Bethlehem itu melihat Naomi dan seorang perempuan muda. Mereka langsung lihat, itu kan Ibu Naomi. Mereka panggil, "Ibu Naomi, Ibu Naomi." Ibu Naomi berhenti sejenak dan menoleh. Dia mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya manis. Panggillah aku Marah. Karena selama ini Tuhan sudah memberikan aku banyak sekali kepahitan. Panggillah aku Marah." Anak-anak, kita bisa bayangkan ya dari kisah ini, betapa sedihnya Bu Naomi yang ketika dia berangkat, dia bersama-sama dengan keluarganya yang utuh. Ada suaminya, kedua anaknya. Tapi sekarang ternyata dia harus pulang dengan tangan yang kosong. Suami dan anak-anaknya sudah tidak ada. Berarti Bu Naomi itu adalah hidup sendiri. Sangat sedih sekali dia.
hidupnya merasa tidak punya harapan apa-apa. Tapi syukur pada saat itu anak-anak ada Ruth yang dengan setia menemani dia. Berarti ada satu penghiburan, masih ada satu harapan, masih ada satu teman di situ yang menemani dia di masa tuanya dia. Nah, Ruth memang adalah seorang perempuan yang baik. Dia tahu anak-anak, bagaimana rasanya jika seseorang mengalami hal yang sangat menyedihkan itu seperti mertuanya, Ibu Naomi. Dan Ruth ini begitu mengasihi Ibu Naomi ini dan dia tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Ruth merasakan satu kepekaan di hatinya, satu kasih, belas kasihan, belas kasih yang sangat besar sekali terhadap mertuanya. Itu adalah satu kepekaan yang sangat luar biasa. Banyak orang anak-anak tidak bisa merasakan itu. Bahkan anak-anak mungkin tahu ya, dalam masa pandemi ini orang saling memikirkan diri sendiri. Jarang orang mau memikirkan satu dengan yang lain. Teman sudah pada jauh, saudara ya jauh. Jadi kadang-kadang seringkali tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana orang lain itu harus hidup sendirian. Tidak ada kepekaan sama sekali. Bagaimana dengan kalian? Selama ini yang ada di rumah, apakah kalian masih peduli kepada teman-temanmu, pada orang lain? Apakah kalian pernah menemui seseorang yang memang betul-betul hidup sendirian, sudah tidak punya siapa-siapa? Bahkan, apa kalian juga mengasihi orang tuamu, ibumu? Ibumu pasti di rumah itu bekerja, ya masak, ya bersih-bersih rumah. Apa kalian sibuk main HP aja? Peduli amat, biar aja, itu kan tanggung jawab ibu. Apa kalian merasa peka? Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat Tuhan yang sudah meneladani kepada kita, memberikan kasih-Nya yang luar biasa, menyayangi hidup kita. Saat ini kita pun juga merasakan kasih Tuhan. Kita masih bisa bersama keluarga, masih bisa makan bersama-sama, masih bisa bersekolah meskipun online. Ya, biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa kita selalu memperhatikan sahabat kita. Nah, anak-anak, sebentar lagi kalian juga akan melihat sebuah kisah, ada drama yang akan dimainkan oleh teman-teman kalian juga. Bagaimana ada seseorang atau anak-anak yang begitu mengasihi seorang tua meskipun dia bukan sanak saudaranya, tapi mempunyai kepekaan yang sangat luar biasa. Ada rasa kasih di dalamnya. Hidup sendirian di rumah rasanya tidak enak. Sepi, takut, cemas, pokoknya serba tidak menyenangkan. Apalagi kalau malam, lebih takut lagi. Jadinya sering tidak bisa tidur. Sebenarnya saya punya 2 anak, tapi semuanya tinggal di luar kota. Jadi saya apa-apa ya sendiri. Masak sendiri, dimakan sendiri. Tidak enak, tidak nikmat rasanya. Ya, Sera, Fani. Lama kalian tidak datang. Oma senang kalian datang. Ayo sini, silakan duduk. Ya, Oma. Oma, gimana kabarnya, Oma? Puji Tuhan, Oma sehat-sehat saja. Kalian gimana? Puji Tuhan, Oma, kita juga baik. Oh iya. Kalian dari mana toh ini? Itu Oma, tadi kita barusan kerja kelompok, terus kita ingat Oma, jadi kita berkunjung. Wah, terima kasih. Kalian masih peduli sama Oma yang sudah tua ini ya. Iya. Mau besuk ke sini, mau menemani Oma, mau menghibur Oma. Kalau ada kalian gini ya, Oma rasanya seneng.
ada teman untuk ngomong-ngomong, ada yang menemani. Tadi Oma bikin kue. Kalian mau ya? Mau, Oma. Sebentar ya. Ini kuenya. Oma repot-repot bikin Ayo. sendiri. Iya. Ya, Oma. Baunya kelihatannya enak. Enak, ayo dicicipi yuk. Ini Sera. Iya, Oma. Wah, Oma ini hebat sekali. Sudah repot-repot buatin kita kue. Udah, nggak repot. Ayo dimakan. Enak sekali. Enak Oma. ya? Wah, Oma senang kalau kalian suka. Nanti boleh ada yang dibawa pulang, boleh. Iya, ya, Oma. Iya. Oma tadi masak apa ya, Oma? Oma tadi masak sup. Tapi ya gitu, masak sendiri, dimakan sendiri. Jadinya nggak enak. Baru berapa sendok ya sudah, Oma taruh aja. Nggak enak rasanya makan sendirian. Emang anak Oma kemana, Oma? Anaknya Oma 2, tapi semuanya di luar kota. Oma ya sendirian gini, kesepian. Tapi kalau ada yang datang seperti kalian datang ke sini, Oma rasanya senang. Makanya Oma bersyukur kepada Tuhan. Masih ada pemuda-pemuda gereja seperti kalian yang mau besuk, yang mau menemani Oma. Kita juga senang. Iya, Oma. Kita juga senang. Puji Tuhan. Oh iya. Aku tadi ada janjian sama temanku buat main. Ikut yuk. Enggak ah, mau sama Oma aja nemenin Oma. Ayolah, nggak Mau apa-apa. kemana, Fani? Itu Oma, aku ada janjian jalan-jalan sama temanku. Oh, Maaf Fani, nggak bisa. Hari ini waktunya aku nemani Oma. Ayo. Kemarin aku sudah jalan-jalan sama teman-teman. Ayolah, nggak apa-apa, ikut aja. Enggak, makasih loh. Nggak bisa, maaf. Ya udah, kalau gitu aku pulang sendirian aja. Maaf Oma, iya. aku pamit duluan Oh iya, ya. Fani. Terima kasih ya, Fani ya. Iya, Oma. Hati-hati. Ya. Wah, terima kasih Sera. Kamu baik sekali. Iya, Oma. Masih tetap setia menemani Oma. Sekarang masih ingin main sama Oma. Oh, seneng Oma. Iya, kangen ya? Iya. Oma juga kangen. Oma pokoknya senang rasanya ya. Ada temannya gini. Jadi Oma tidak merasa kesepian. Oma kalau sepi kayak gitu, Oma bilang Sera aja, WA Sera biar Sera Oh tidak gitu tahu. ya? Ah iya Sera. Ya terima kasih ya. Iya. Nanti kalau Oma pas rasanya nggak enak, Oma WA Sera ya. Siap, Oma. Sera ya. Bagaimana anak-anak? Coba siapa yang selama ini tidak begitu peduli pada teman, pada orang tua, biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan dari firman Tuhan. Kita akan selalu peduli kepada sesama, pada orang tua, pada teman-teman ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Sari ada ayat hafalan. Buka Alkitabnya ya, Amsal 17 ayat yang ke-17. Mari kita akan buka sama-sama Amsal 17 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, coba sekarang ditutup dulu Alkitabnya. Kita coba baca ya tanpa melihat ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan berikan pada kami. Untuk selalu mengingatkan kepada kami. Untuk selalu peduli, peka terhadap orang lain. Karena selama ini kami juga merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kami.
dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, meskipun kadang-kadang kami mengalami kesulitan Tuhan, apalagi di masa pandemi ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menaruh peduli, menaruh kasih kepada kami Bapa. Biarlah untuk pada firman ini, kami selalu diingatkan untuk peduli pada sesama, pada teman-teman kami, pada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan. Berilah kami kepekaan Tuhan untuk dapat peduli pada yang lain, dan khususnya kami juga peduli kepada mama kami, papa kami, adik kami, saudara kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mengasihi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, senantiasa memohon pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Namun yang terpenting adalah kita harus ingat, kita harus juga bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Adik-adik, jangan lupa kalau firman Tuhan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memujikan Bawa Persembahanku. Adik-adik, kita memujikan dengan bertepuk tangan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita setelah memberikan persembahan kita pada Tuhan, marilah kita berdoa persembahan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan berkat bagi kami, sehingga kami boleh memberikan sebagian untuk-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan boleh berguna bagi orang lain dan bagi gereja kami, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita memujikan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
nyanyikan dari awal lagu ini lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan itu menjadi buah di dalam kehidupan kami sehari-hari, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami, agar gereja kami menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka untuk mereka bisa memberikan sukacita juga di dalam keluarga kami masing-masing. Juga Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan bisa berhasil dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.